Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Novia Punamasari, Putri Nur Laila, dan Harisi Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Dalam makalah kami, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada bayan at-takrir, yang kedua ada bayan at-tafsir, yang ketiga ada bayan at-tashri', yang keempat ada bayan an-nasikh. Yang pertama bayan at-takrir. Bayan at-takrir ini biasanya juga disebut dengan bayan at-takkid atau bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan at-takrir ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini tuh hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran saja. Nah, seperti contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum. Kemudian ayat Al-Baqarah ayat 185 itu ditakrir oleh hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim yang berbunyi, Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Yang artinya, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis di atas itu dinamakan bayan at-takrir karena telah memiliki makna yang jelas yang sama dengan Al-Quran. Hanya hadis tersebut lebih mempertegas dari ayat Al-Baqarah 185 tersebut. Bayan tafsir. Bayan tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memiliki makna samar atau memperinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Bayan tafsir ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu sebagai tafsil al-mujmal, juga sebagai tahsis al-am, dan juga sebagai takkid al-mutlaq. Yang sebagai tafsir al-mujmal memiliki fungsi untuk memperinci ayat yang mananya masih bersifat global. Contohnya ada hadis yang mengatakan wasallu kama ra'aitumuni usolli, yang merupakan penjelas dari hadis dari ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang kedua adalah tahsih al-am, yang dimana fungsinya ialah mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, seperti contohnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat ini dikhususkan oleh hadis nahnu ma'asyirul anbiya'i la nurasu ma taraknahu wa sadaqatuhu. Dan yang terakhir adalah takkid al-mutlaq, dan contohnya itu ada di makalah Bayan at-tashri' ialah penjelasan hadis untuk membuat dan menetapkan suatu hukum syara' yang baru terhadap beberapa persoalan yang muncul yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran ini telah ditetapkan bahwa yang haram dimakan itu ialah
bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Sedangkan dalam beberapa riwayat sunnah diterangkan bahwa Rasulullah melarang memakan binatang buas yang berbelalai, burung menyambar, dan yang hidup di air. Bayan an-nasih. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan an-nasih dari sudut kebahasaan. Menurut para ulama mutaqaddim, bayan an-nasih ialah adanya dalil syara' yang datangnya kemudian. Fungsi hadis ini ialah menghapus ketentuan atau isi kandungan dalam Al-Quran. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.